Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya dan selamat belajar bahasa Inggris. Akhirnya kita sudah berada di semester 2 ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal belajar materi bab 1 di semester 2 ini, kelas 8. Kita ke materi yakni My Uncle is a Zookeeper. Oke. Jadi kita belajar tentang My Uncle is a Zookeeper, kelas 8 semester 2. Oke, tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti dapat menerapkan sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang berupa simple present tense dalam memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian yang dilakukan atau terjadi secara rutin atau yang merupakan kebenaran umum. Nah, selanjutnya ini adalah daftar isinya. Nanti kalian belajar tentang simple present, kemudian building sentence, kemudian reading, dan ada juga nanti evaluationnya. Oke, kita ke yang pertama. Oke, ini ada brainstorming. Kalian silakan perhatikan ke gambar berikut ini. Selanjutnya, apa yang kalian lihat dari gambar berikut ini? Nah, ini dia gambarnya. Oke, ini adalah gambar dari kebun binatang. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar berikut ini? Nah, pertanyaannya adalah what animals do you see in the picture? Oke, apa saja coba? Ayo sebutkan apa saja. Oke, what is it? Oke, that's good. And what is it? Okay, and what is it? Okay, and then next. So, what is it? Okay, so it is a bird. Okay, and then next, what animals do you see in the picture? Please pay attention. Silakan kalian perhatikan ke garis merah. Okay, so what is it? Okay, that's good. It's a bear. Okay, and then next, what do you see in the picture? Okay, there are two zebras. Okay, so next you will study about the simple present tense. Kalian bakal belajar tentang simple present tense. Siapkan pen dan buku kalian untuk mencatat materi ini. Jadi simple present tense itu adalah sebuah tenses yang menyatakan rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Nah, ini dia simple present tense. Digunakan untuk menyatakan rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Contohnya, a nurse always cares the patient patiently. Oke, dan seterusnya. Students and teachers come to the school every day by Sunday. Siswa dan guru datang ke sekolah setiap hari kecuali hari Minggu. Oke, itu adalah rutinitas atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, fungsi yang kedua adalah untuk menyatakan kebenaran umum. Nah, contohnya, the sun rise in the east. Matahari itu terbitnya di timur. Contoh lagi, a star glows in the night. Bulan itu berkilau di malam hari. Nah, selanjutnya ini contoh menyatakan aktivitas sehari-hari. Cara membuat kalimatnya, yang pertama, taruhlah kita subjek. Nah, subjeknya di situ adalah a zookeeper, seorang penjaga. Nah, verb atau kata kerjanya itu adalah care, merawat.
Nah, jadi untuk membuat simple present itu cukup simple. Yang pertama kita butuh subjek atau pelaku. Yang kedua kita butuh kata kerja. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah objeknya. Karena ini kata kerja yang butuh objek. Merawat siapa? Oh, merawat hewan dengan sabar. The keeper always cares the animal patiently. Oke, itu adalah aktivitas sehari-hari. Fungsi pertama dari simple present. Nah, untuk kalimat yang negatifnya, yang tidak, itu adalah a zookeeper doesn't always care the animal patiently. Nah, subjeknya itu a zookeeper, kita menggunakan doesn't. Kenapa? Karena penjaganya itu hanya satu. Does not. Tuh ya. Kemudian care. Kata kerja bentuk kesatunya itu kita gunakan care. S-nya kita buang. Kenapa? Karena S-nya itu sudah ada di does. Jadi care di sini kata kerjanya tidak boleh lagi menggunakan S. Kemudian the animal patiently object. Oke, jadi yang berubah di sini hanya kata kerjanya yang tidak boleh ditambahkan S. Artinya adalah para penjaga kebun binatang tidak selalu merawat binatang dengan sabar. Oke, selanjutnya adalah bikin untuk membuat kalimat pertanyaan. Jadi ini artinya, apakah penjaga kebun binatang selalu merawat hewan-hewan dengan sabar? Nah, cukup simple. Kita tinggal, ini S-nya dibuang ya. Jadi ini tidak ada S-nya sebenarnya. Nah, auxiliary kita pindah ke depan. Does a zookeeper always care? Ingat ya, ini dibuang S-nya. Maaf, saya salah nulis. S-nya dibuang. The animal patiently. Oke, seperti itu ya. Cukup simpel kan? Nah, itu untuk menyatakan aktivitas sehari-hari. Jika ada kata kerjanya, ini dia kata kerjanya. Care, merawat. Oke, nah sekarang untuk yang tidak ada kata kerjanya menggunakan apa dong? Nah, kita gunakan to be. Contoh, 2 zebra ada di kebun binatang. Dalam kalimat itu, 2 zebra ada di kebun binatang. Nah, itu tidak ada kata kerjanya. Nah, makanya kita butuh yang namanya to be. To be-nya ada is, am dengan are. Di sini kita gunakan are. Kenapa? Karena zebranya itu ada 2. Jadi, to zebra sebagai subjeknya atau pelakunya di sini, in the zoo ini sebagai adverb of place, keterangan tempatnya. Ada di mana? Di kebun binatang. Untuk membuat kalimat negatifnya cukup simple, tinggal masukkan not setelahnya to be. Jadinya 2 zebras are in the zoo. 2 zebra tidak ada di kebun binatang. Itu ya. Next, kita buat kalimat pertanyaannya. Are 2 zebras in the zoo? Nah, ini artinya adalah apakah 2 zebra ada di kebun binatang? Nah, gitu ya. Jadi ini artinya apakah gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Nah, ini dia. Ini saya buatkan kesimpulan. Ini dia. Jadi kalimat itu seperti tadi, ada kalimat verbal dan ada kalimat non verbal. Kalimat verbal itu seperti yang saya bilang, yang ada kata kerjanya. Sedangkan non verbal itu yang tidak ada kata kerjanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk yang ada kata kerjanya, ini dia rumusnya. Ada subjek plus verb 1. Kalau ya buat kalimat negatifnya, subjek plus do atau does, tambahkan not, tambahkan verb 1 atau kata kerja. Berinfinitif ini artinya adalah kata kerja. Do ini dipakai untuk apa? Untuk I, untuk subjek saya, kamu, kita, dan mereka. Sedangkan does ini digunakan untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Bikin kalimat pertanyaan. Auxiliary atau do sama does-nya kalian tarik ke depan, jadinya ini apakah, gitu ya.
kemudian subjek, kemudian verb 1. Nah, ini untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya atau yang disebut dengan non-verbal. Jadi kita gunakan subjek is, am, atau are. Is untuk dia laki-laki dan dia perempuan. Am ini khusus untuk saya. Are ini khusus untuk kamu, kita, dan mereka. Gitu ya. Oke. Saya harap kalian tidak menemukan kesulitan. Kalau misalnya kalian menemukan kesulitan, boleh share di kolom bawah ini ya. Oke, selanjutnya kita ke building sentence alias menyusun kalimat. Kita coba ya. Nah, soal yang pertama, bedroom she in is. Kira-kira urutan yang benar seperti apa ya? Oke, silakan kalian jawab di kolom komentar ya. Bisa kalian jawab di kolom komentar, nanti saya cek. Soal yang kedua, always her mother she helps. Silakan jawabannya kalian tulis di kolom komentar, nanti saya cek juga. Next, ada soal yang ketiga, happy your is friend. Oke, lagi-lagi ini jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya kita ke reading and analyze the text. Jadi, dari teks berikut ini silakan kalian baca. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan baik-baik mana dari kalimat tersebut yang merupakan simple present. Nah, ini dia. Please write 5 sentences using simple present tense in the text. Silakan kalian tuliskan 5 kalimat yang menggunakan simple present di teks tersebut. Contohnya kayak ini nih. Nah, bats have big ears, furry bodies and wings like leather. Ini kalimat yang pertama. Dan ini termasuk simple present. Kenapa? Ini ada kata have, yakni verb 1, yakni kata kerja bentuk yang ke-1. Dan kalimat ini termasuk dari verbal sentence alias kalimat yang mempunyai pekerjaan. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Thank you very much. Semoga keterangan saya membantu kalian dalam memahami materi bab 1 kelas 8 di semester kedua ini. Jika kalian belum paham, kalian boleh cantumkan di kolom komentar pertanyaan kalian, nanti saya bahas ya. Atau jika ada hal yang ingin dibahas selanjutnya tentang bahasa Inggris, boleh silakan tuliskan di kolom komentar, nanti saya bahas. Oke, sekian aja dari saya. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye bye.